Jadi yang rusak itu sebenarnya adalah pagar kawat berduri punya polisi itu gitu Bung ya. Ya cuma bengkok-bengkok gitu aja. Jadi rata dengan aspal gitu aja 4 meter kurang lebih kalau nggak salah. Karena keinjek-injek. Ya karena keinjek kawan-kawan tadi. Oh. Dan yang melaporkan adalah polisi. Ya informasinya dari satuan. Nama saya Agus Supriyanto. Posisi kepengurusan di DPW FSPMI, Wakil Sekretaris Bidang Advokasi dan Aksi, kemudian di Pimpinan Cabang, selaku Pimpinan Cabang, Wakil Ketua Bidang Advokasi, Pimpinan Cabang, Serikat Pekerja, Perkapalan dan Jasa Maritim, kemudian di Konsulat Cabang, sebagai pengurus Konsulat Cabang Sidoarjo. Pertama, kami terpanggil dengan adanya informasi yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, yang mana informasi tersebut berkaitan dengan dicabutnya bantuan iuran untuk masyarakat miskin, yaitu iuran BPJS Kesehatan atau penerima bantuan dari pemerintah untuk kesehatan. Sebanyak 622 peserta, kurang lebih segitu, 622.000 peserta BPJS rakyat tidak mampu yang dicabut bantuan iurannya, sehingga di saat itu diumumkan, 1 minggu berikutnya ternyata banyak sekali aduan di Jamkeswot, Jawa Timur. Banyak masyarakat miskin yang tidak mampu saat berobat, ternyata laporannya kartu BPJS-nya sudah tidak berlaku dan harus membayar seperti sedianya masyarakat umum biasa, harus ada jaminan uang. Nah, disitulah banyaknya pengaduan itu, kami semua berdiskusi dan terpanggil semua kami yang ada di FSPMI. Akhirnya kami menyusun strategi bagaimana menekan DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian yang di kabupaten menekan DPRD serta bupati, para pejabat atau wali kota di tempat masing-masing, melakukan langkah-langkah yang cepat bagaimana rakyat yang tidak mampu itu tidak serta-merta dengan diputusnya saat ini tidak mendapat pelayanan kesehatan. Nah, semua stakeholder FSPMI berjalan di semua kabupaten, tetapi kami tetap membawa solusi ini untuk kita bawa ke pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera mengembalikan atas iuran yang selama ini dibantukan untuk masyarakat tidak mampu ini untuk segera dibayarkan sehingga kepesertaan masyarakat tidak mampu ini bisa dijamin kembali. Nah, karena respon-respon dari pemerintah provinsi ternyata sangat lambat dengan banyaknya alasan anggaran APBD dan lain-lain, akhirnya kami mau tidak mau harus disertai dengan gerakan aksi. Yang mana kita simpulkan aksi itu kita laksanakan tanggal 19 Maret kemarin. Tuntutan kami sama, bahwa kami menuntut pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Nah, karena tuntutan kami ini bersifat publik dan kami menagih juga kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kepedulian wakil kami selaku DPR untuk menekan juga bersama-sama kami menekan pemerintah Jawa Timur. Nah, di saat berjalannya aksi, ternyata pemerintah Jawa Timur terkesan sangat berbelit-belit dan dengan alasan banyak bahwa nanti akan dikembalikan di kabupaten dan kota masing-masing dan provinsi akan menekan agar bagaimana anggaran daerah masing-masing itu bisa dialokasikan untuk membayar iuran BPJS masyarakat tidak mampu tersebut. Tapi karena kami sudah melakukan survei,
banyak sekali kabupaten di Jawa Timur, yaitu 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini, ternyata banyak sekali yang anggaran untuk jaminan sosial ini sangat menipis. Sehingga tidak mungkin 622.000 orang yang tersebar di 38 kabupaten ini akan tertangani oleh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Karena kami sudah melacak semua kabupaten yang siap menampung dan menggantikan iuran yang dibayar oleh provinsi itu hanya beberapa kabupaten, salah satunya Sidoarjo, kemudian Gresik, dan Surabaya. Hanya sebagian kecil, tidak kurang dari 10% kabupaten yang siap menampung. Semua kekurangan anggaran. Dari situlah akhirnya karena provinsi menyampaikan akan menekan kabupaten dan kota, dan itu tidak mungkin, perundingan menjadi alot berkepanjangan yang ternyata kawan-kawan di luar tidak sabar, ingin ikut menekan bersama-sama karena panggilan hati nurani tadi untuk ikut masuk bersama-sama di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena saat itu aksi ya tentunya pagar betis polisi itu diawali ring pertama yaitu dengan kawat berduri. Mau tidak mau untuk masuk ya harus menginjak kawat berduri. Nah, dari menginjak kawat berduri itulah muncul panggilan-panggilan. Yang pertama itu Korda Sidoarjo, sekaligus dia juga Korwil Bung Yatno, dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan atas pelaporan dari kepolisian dengan pengerusakan secara bersama-sama itu. Kalau saat aksi itu memang Bung Yatno sendiri selalu Korda dan Korwil ini sedang sakit dia, sehingga tidak ada di lapangan selaku koordinator lapangan Bung Korwil. Yang kemudian panggilan kedua Bung Doni. Panggilan ketiga baru saya kemarin setelah kita rapat bedah kasus, pasal yang dijerat itu bagaimana, kemudian siapa kira-kira yang terjerat dengan pasal tersebut, pasal yang dipaksakan dan diada-adakan, ya kita sudah petakan bahwa ternyata nanti kita yang akan, ujungnya di saya yang akan dipanggil. Ternyata dari bedah itu benar, terakhir saya mendapat panggilan tersebut. Nah dari panggilan tersebut ya kita sepakati, pada prinsipnya dalam hal tindak pidana yang kita lakukan, unsur kerugian tidak ada. Kemudian kalaupun kerusakan, itu bukan barang yang rusak tidak bisa dipakai lagi, tetapi tetap bisa dipakai karena kerusakan ringan. Dan kami dengan LBH Surabaya dan LBH lainnya di Jawa Timur sudah menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk-bentuk kriminalisasi. Dari situ kami sudah bersepakat, ya, kami bersepakat bersama pengurus DPW Jawa Timur, apapun risiko, langkah apapun, dengan risiko apapun ini sudah kita dasari bersama-sama dengan keikhlasan. Sehingga risiko itulah yang membuat kita semua itu harus siap dengan segala apapun. Dengan pandangan masing-masing, kalau Bung Doni pandangannya hari ini dipanggil, hari ini datang, kalau di penjara ya silakan di penjara hari ini. Pandangan Bung Doni seperti itu. Sedangkan pandangan kami, pandangan saya sendiri, pada prinsipnya kami tidak akan hadir karena kami benar. Kami tidak akan hadir karena kepentingan kami membela rakyat kecil. Nah, kalaupun itu nanti sampai dijemput, ya kami siap-siap aja dan ikhlas. Itulah yang membuat kami sudah pas, dan langkah Bung Doni juga sudah pas, memilih jalan seperti ini. Nah, inilah yang membuat kami semakin semangat dan tidak ada sedikit pun rasa takut. Hanya ada rasa haru bagaimana kekompakan para pengurus serta anggota di saat menyikapi para pemimpinnya itu akan dikriminalisasi. Siang malam bahkan tanpa kita komando, mereka sudah datang semua dan bergiliran untuk saling memantau, mengawasi kalau hal-hal terjelek yang diperhitungkan oleh tim hukum ini akan terjadi. Inilah yang membuat kita sangat terharu dan tidak mungkin untuk takut bagi kami untuk menghadapi segala hal ataupun rintangan atau yang menakut-nakuti kami.
Sehingga itu bisa tersisihkan jauh dari kami rasa takut itu. Ada dua opsi. Dari sisi hukum tetap kita mempertanyakan kesalahan kita, apakah benar itu sesuai pasal penjeratannya, kemudian kejadiannya itu kapan, karena kita dipanggil hanya berdasarkan laporan, tidak dijelaskan kapan kejadian itu terjadi, tapi prasangka kita itu sepertinya kejadian tanggal 19 Maret di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Itu prasangka kita. Maka kita minta secara tertulis oleh kepolisian sesuai dengan syarat Undang-Undang Hukum Perdata, kalau memanggil orang untuk saksi atau tersangka itu harus jelas dan detail, baik alamat yang dipanggil dan berkaitan permasalahan yang dipanggil itu. Tidak hanya karena laporan dan kita tidak tahu masalahnya. Nah, itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh DPW Jawa Timur bersama LBH Surabaya dan LBH-LBH lain yang tergabung di dalamnya. Langkahnya itu. Kemudian di DPW PMI dan Aliansi Serikat Pekerja Jawa Timur pun sudah mendengar semua dan sama-sama bersepakat bahwa ini adalah bentuk perjuangan bersama. Maka aliansi semua insya Allah nanti malam itu akan deklarasi bersama menolak kriminalisasi aktivis rakyat, aktivis buruh. Insya Allah nanti malam dimulai dari Sidoarjo, Surabaya, Ring 1 ini akan deklarasi bersama Serikat Pekerja se-Jawa Timur. Itu Bung yang sudah dilakukan secara hukum maupun di luar hukum non litigasinya.